Seduh Media Network. Seduh Media Network. Sejuk Media Network. Sejuk Media Aduh. Wah, gila. Gila, gue tadi hampir kesambit batu, men. Emang kenapa? Ada yang tawuran. Oh, tadi di situ. Iya. Belokan kedua tadi pas masuk sini ya. Pada pakai pedang keplek. Sama yang buat balok apa? Anjir. Untung Kenapa gua nggak ngeluh? lebih. Hah? Kenapa Kenapa tadi? Ngelihat bocah tadi, anak-anak semea. Semea STM. Semea cewek. Cewek. Semea Iya, mah cewek. tawuran gimana bawa pentung nasi. Anjing. Pakai Tata kerudung, boga kerudung. gitu ekskulnya. Tata boga lagi. Iya, sekarang anak-anak muda pada jago banget tawurannya. Parah. Iya coy, lagi pada banyak di berita-berita online pak. Iya, asli. Diserang gitu. Terus kagak bertakut. Ya. Enggak, ayo sama orang tua aja kagak takut. Iya, Masa sama barang kayak gituan doang takut. Orang Kurang. tadi panas macet banget ya jalanan ya? Asli macet Oh, banget. 2 STM gitu tawuran. 2 STM, 2 Oh, STM. pada perang-perangan gitu ya? STM, kebon sirih sama kebon kacang. Gila jauh-jauh Nah. amat. Sama kebun Iya. kosong juga kebun kosong. Anjing. Enggak, tawuran ada di TikTok tuh lagi musim-musim abang-abangan dipanggil, ya kan? Oh, abang-abang yang maju. iya. Gimana tuh? Dipanggilnya kapten katanya. Iya, alumni-alumni. Ada pangkat-pangkatnya. Ah. Anjir. Ya ada yang begitu. Kayak si Riko ketawuran. Gue lagi. Ih, bagian medis. Ya, medis. Ya, datang dia. Ngomong-ngomongin tawuran gue sama perang-perangan. Iya. Hari ini kita ada teman nongkrong baru nih. Ah, gimana nih? Siapa Iya. itu? Siapa itu? Tukang tawuran. Bukan dong. Ah, bukan. Dia tawuran tapi lebih expert. Wish. Jadi apa namanya official. Lah, Kayak Ada tawuran checklist official biru. gimana, anjing? Ada checklist birunya. Katanya dia membawa nama negara tawurannya. Wah. kalau itu Melawan tawurannya musuh. bajunya dimasukin apa gimana? Enggak dong. Enggak, maksudnya Biasa dia, aja. Pakai dasi. Iya. Dia tentara Republik Indonesia. Loreng. 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 Mama tuh mama Loreng. Nih, tamu, Iya, Loren. tamu kita hari ini nih, friend. Iya tamu kita. Umat. Gitu. Teman nongkrong kita baru. Oh, baru. Wah, Iya. boleh tuh jarang. Jarang. Biasanya tukang jepitan, tukang cupang. Iya kan? Jadi kita undang aja apa nih? Langsung Abang aja. Langsung aja. Panggil aja kali, biar panggil. kita Panggil. bisa nanya-nanya gimana Enggak tahu tahu. namanya siapa, Cin? Namanya Bang Daniel. Cakep. Oh, Bang Daniel. Boleh. Boleh. Ntar Panggil kita bisa- kali. Panggil boleh kali ya? Iya. Coba ya. Boleh nih. Nah, Nah, ini nih. Gila, ganteng Gila. banget. Woi. banget. Bang. Halo, Bang. Bang. Gila dia. Kacau. Ayo, silakan. Ini tolong dipakai headphone-nya. Iya. Ini namanya Bang Dani. Daniel. Cakep. Dari Tentara Kesatuan Republik Indonesia ya. Apa? Ngomong apa? Gua kalau panjang suka ribet. Iya, dari TNI ya. Tentara. Iya, dari Nah, tentara. kalau kata nenek gue dulu tentara. Iya. Lo bawa nenek-nenek mulu anjir. Jadi kita hari ini ngobrol sama Bang Daniel tentang gimana kehidupannya dia. Gitu kan. Iya. Siapa tahu dia punya cita-cita yang mencekam gitu. Asli, Ya, asli. kan kita kan ini kan apa namanya podcast berbasis restoran. Nah, iya. Nah, siapa tahu kita kan abang ini kan suka survival nih. Nah. Siapa tahu wisata kuliner di hutan gimana gitu kan. Benar. Tar dulu. Makannya apa aja gitu. Oh gitu. Gini nih Bang Daniel, ini kita kepo banget nih soal tentara ya. Terus apalagi katanya Bang Daniel sempet ada dapat reward gitu ya. Iya. Nah, tapi kayak sebelum masuk ke reward itu kayak ini deh kayak intro dulu kenapa sih Bang Daniel milih jadi abdi negara ya, jadi tentara gitu-gitu. Nah, gini ceritanya. Bukan Bukan. Lu mah kan pengabdi Toy Story lain. Kayak nanya gua Kalau lu kan panitia sanlat tuh. Ya, Udah kelar. Iya. Oke, Bang Daniel tangan Bang Daniel. Jadi dulu sebenarnya begitu lulus sekolah tuh ya, sebenarnya ngelihat
pinginnya tuh jadi pengusaha. Oh. Berhubung ngelihat, waduh kayaknya peluang jadi pengusaha nih kecil banget karena pengusaha udah banyak. Benar, Rencananya mau buat pengusaha jadi ini juga rencana. Oh kayak Bos Juk kita. Bos Jo. Gitu. Tapi ngelihat kayaknya, waduh saingannya berat nih Sejuk nih, ya udahlah. Susah. Ngelihat lagi nih, Pinter ngejilatnya. Oke terus. nah begitu itu ngelihat, waduh kayaknya nggak ada peluang nih di sini nih. Kayaknya bukan passionnya gue gitu di situ. Oh, Oke. Kebetulan gue sekolahnya di deket-deket komplek-komplek militer kayak gitu kan. Coba ngelihat kan, wah ini kayaknya keren juga nih. Kayaknya. Sering-sering dapat Selain peluru pengusaha kayaknya nyasar. yang keren kayaknya tentara deh. Akhirnya ya udah deh coba-coba tentara gitu. Dilalanya masuk. Masuk ya. masuk. Keren. Masuk ya udah begitu udah masuk udah ngikutin sekolah, habis sekolah lulus. Ya udah deh sampai sekarang jadi. Sampai sekarang Oh ya. sampai sekarang. Akmil bang, Akmil. Iya, Oh Akmil. aki-aki militer. Aduh, kaki militer lagi. Tentara komedi juga ya tentara ya. Ya emang tentara nggak boleh ngejokes. Oh iya benar. Iya. Kan maksudnya image-nya kan serius Serius itu ya. Ngeri gitu kan. Enggak sebenarnya. Tapi enggak. Gue ada pengalaman. Ini sebenarnya teman-teman bokap sih. Ada kan tentara juga gitu-gitu. Enggak, tapi sebenarnya kalau misalnya di luar tugas, mereka tuh anget juga ke warga-warga tuh kayak ayo bercanda gitu-gitu. Oh, kan. iya Dan malah kalau misalkan di wilayah perbatasan ya bang ya, Iya. itu malah si tentara ini malah jadi sosok yang disenengin sama warga-warga ya. Iya. Karena bantuin apa gitu-gitu. Tentara Iya. masuk kampung ya gitu. Iya. Tentara masuk desa. Boleh. Kayak gitu ada kan dulu kan? Gitu. Kali si abang bisa jadi RT ya kan, saking ininya ngebantu orang. Maksudnya tetangga-tetangga. Oh, bener. Iya, itu diangkat jadi RT dah. Bisa. Jadi kan kalau dulu mungkin kita ngedenger dari pahlawan kita Pak Sudirman tuh. Nah, Iya. iya benar. Jadi ya tentara tuh bukan golongan di luar masyarakat gitu. Iya. Jadi ya tentara tuh ya masyarakat. Masyarakat Iya. juga. Oh, Dari gitu, rakyat gitu. untuk rakyat, makanya kita dekat sama masyarakat. Nah. Karena kita nggak lupa sama jati diri gitu. Itu yang saya seneng. Gitu. Itu yang saya seneng. Iya. Iya. Oh berarti Nggak ada tepuk tangan ini. Bang David, ini tadi. Iya, iya. ntar ada efeknya. Iya, iya. Berarti udah berapa tahun tuh bang? Masuk, wah baru bentar sih dari 2011. Oh lama dong, gitu dong. Beda tipis sama saya. Wah ya. Masuk pelaminan. Iya. Masuk pelaminan tahun berapa waktu itu ya? 14. Curhat mulu Dut anjing. Ingat pelayaran. Oh iya, ini pelayaran. Belum ngabarin. Belum ngabarin. Ini militer Abang tahu juga. seputar Arapuru kali? Tahu mungkin. Nah, Tahu lah, buru-buru pasti. angkotnya itu buru-buru. Iya. Iya kan? Iya. Terus bang lu pernah Allah orang ganggu banget. Apaan tunggu? Dulu kebanyakan lainnya susah. Cappuccino. Cappuccino. Iya bang kalau mau diminum silakan bang. Ya, silakan, Bang. Ada jamuan dari Bos Juk. Waduh, Iya, benar. terima kasih banyak. Cakep ini, cakep kopinya cakep berani. Terus gue tuh mau nanya nih sebenarnya sama abangnya. Kan kalau Abangnya. sama Bang Daniel, sama Bang Iya, Daniel. sama tukang batagor begini ngomong. Apa namanya kan kalau tentara itu kan banyak di tempat-tempat yang konflik gitu bang ya. Iya. Ya, Nah selama abang bertugas nih, udah berapa tempat konflik yang didatengin bang? Gitu. kalau tempat konflik belum banyak sih, baru dua. Baru dua. Iya. Oh, nah enak nih nanya-nanya gimana ceritanya Iya nih, sih, ya kan? iya. Itu pernah di mana aja bang? Yang pertama 2019 di Papua, kemudian yang terakhir baru-baru sih dari Oh, gitu. Daerah sono semua ya. Timur ya, daerah Iya. timur ya. Nah kita nih pengen tahu nih bang gimana sih keadaannya kalau di daerah konflik tuh, terus abang tuh pernah ngalamin cerita-cerita kayak gimana aja gitu? Oh, kalau konflik yang pertama yang di Papua ya. Jadi dulu gua 2019 ke Papua. Jadi kalau ngelihat di Papua tuh ya ini konflik yang penyelesaiannya pasti panjang nih ngelihat, karena Iya. di Papua sendiri nih OAP ya. OAP disebutnya. OAP tuh orang OAP asli tuh? Papua. Orang asli Papua. Seilah. Orang asli Papua. Tuh dia merasa bahwasannya tuh dia bukan bagian dari NKRI gitu. Oh. Bahwasannya dia bukan bagian dari NKRI, kemudian di luar orang yang berkulit hitam, rambut keriting, Waduh. dia menganggapnya tuh penjajah gitu. I see. Iya. Ini OAP ini OPM itu? Enggak juga. Jadi OAP itu ya orang asli Papua. Jadi semua orang Papua. Nah, di dalamnya ada OPM. Ada OPM ya. Oh gitu. OPM nih dia juga terstruktural gitu. Jadi ada dia yang di politiknya, terus ada yang militernya juga. Oh, Iya. iya. Militernya tuh yang di hutannya gitu. Nah, Nah pengalaman abang nih yang paling mencekam lah gitu. Kira-kira bisa di-sharing gak sama kita?
Yang kira-kira kita bisa, anjir ada begitu ya beneran gitu. Pengalaman mencekam sih ya lumayan sih waktu di Papua tuh, ya. jadi Nah, maksudnya abang punya kronologis nggak yang dibikin cerita gitu? boleh. Jadi waktu kita pertama datang ke Papua tuh, Iya. ya masyarakat tuh ya sama yang kita bilang tuh. Jadi dia tuh yang nganggap kita tuh kayak Asing gitu. asing lah Asing jadinya. ya, Gitu, iya, nganggapnya penjajah lah. Nah itu jadi tantangan tersendiri buat kita. Tapi ya kita pendekatannya kan persuasif tuh. Seperti yang jadi tiap hari ngobrol lambat laun tuh dia terbuka gitu, deket. Karena Nah, karena abang ganteng kali. Nah, tentara kan dicemongin ini. Oh iya, bener. Agak kelihatan. Itu di film nggak lu di film? Film. Lah aslinya kagak. Aslinya pakai cemong-cemong gitu kan bang? Apa Enggak. Enggak tuh. Lah Enggak. iya. Lah di film ya Rambo. Enggak. Ya Rambo. Lah sama bobo pelor. Aslinya pakai skincare gitu, skincare. Iya. Boker kayak abis main karambol kalah kena. Biar tetap lembut. Iya. Beres ya nih? Beres nih. Lanjut bang. Iya bang, sorry nih bang nih. Jadi lanjut nih. Lanjut. Bang. Kok ini masukin kalau mau lanjut? Iya, kok ini. Time John. Lanjut bang. Jadi begitu kita datang, jadi nggak semuanya sih. Jadi masyarakat di sana tuh OOP itu dia tuh berpikirnya, wah saya tuh bukan bagian dari Indonesia gitu. Oh iya. Jadi banyak juga dia yang ketika kita udah dapet hatinya gitu, udah dapet hatinya tuh dia pro banget sama kita gitu. Nah, Harus baik-baikin dulu. Persuasif lah ya bang ya maksudnya. Kita memang mainnya persuasif. Nah begitu kita datang ke sana, kita coba cari tokoh adat, tokoh agama. Karena kan yang paling berpengaruh kalau di Papua tuh tokoh adat, tokoh Adat ya? agama. Benar. Jadi adat tuh emang bener kental banget tuh sama agama tuh. Oh iya. Pendeta tuh lebih didengar dibanding bupati, dibanding Iya. puspida kayak gitu. Itu lebih didengar tuh. Iya. Nah jadi kita pertama yang kita deketin ya kayak gitu dulu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokohnya lah. Habis itu baru dia mulai dekat sama kita. Kita mulai cari-cari orang-orang di sekitaran wilayah-wilayah yang terpencil. Karena kan kalau OPM-nya sendiri ya, OPM-nya kan dia tinggalnya di hutan. Tapi dia kalau mau turun tuh kan dia ngelewatin daerah-daerah terpencil tuh. Iya, benar. Nah, jadi dengan kita ngedeketin orang-orang yang daerah terpencil, ketika misalnya dia mau turun, mau buat misalnya aksi gitu, pemberontakan apa segala macam, dia udah ngasih tahu ke kita. Ada info ya. Ada info. Oke. Terus. Dulu waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih aman sih di Wamena. Lalu bang, berapa tahun bang emang bang? 7 bulan sih bentar doang. 7 bulan. 7 bulan aman. Pantes Tempatnya gua di nggak Wamena. bakar tumpeng 7 bulan. Beda ya gitu. Lahiran emang. Beda. Ya kali tiap 7 bulan ngadain tumpeng 4 meter. Beda dong. Kagak. Terus bang. Nah, jadi begitu kita datang sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita udah pendekatan, masyarakat udah mulai deket tuh gitu. Oke. Di situ belum ada pemunculan. Nah, pas pemunculannya tuh aksinya tuh kita waktu mau acara 17 Agustus. Jadi gue kan di Wamena di Jaya Wijaya. Iya. Masuk lagi ke dalam lagi dari Wamena tuh ada yang namanya Kabupaten Duga. Bua. Kagak kebaca di map tuh. Kok nggak baca di map? Ya ini namanya begitu. Diduga. RT-nya ada bang situ. Lurahnya kebetulan gini sama gue. Wah, Biasa kalau sore suka mancing bareng mancing. Yang kalau malam joget di hutan. Iya. Ngapain joget di hutan Di aja? nabun sambil joget. Terus bang. Nah waktu itu kita mau buat program. Jadi kita sama teman-teman tuh waktu itu kan tahu kalau di Bua tuh dari tahun 1945 Waduh. sampai tahun 2019 tuh bendera merah putih tuh belum pernah dikibarin. Aduh. Gitu, anjir ngeri juga. Bahkan mereka tuh Pancasila aja nggak tahu tuh. Lah. Oh gitu, emang nggak Pancasila. masuk apa emang mereka melawan gitu? Ya emang mereka melawan di situ. Oh, gitu. Nah, jadi waktu itu kita buat program waktu itu pengibaran 1000 bendera merah putih di Kabupaten Duga itu di Bua. Diduga. Nyampe Itu Papua. daerah Duga itu hutan apa udah kota gitu bang? Apa gimana? Desa sih, kampung sih. Oh, kampung. Tapi Oke. dikelilingi oleh gunung-gunung, terus hutan gitu. Seru dong tuh. Buat film cakep tuh. Oh cakep di situ. Film ya bener. bang ya. Wiro Sableng. Wiro Sableng. Iya, di Pokoknya hutan-hutan. kalau di sana sehat tuh. Senam Iya. jantung terus soalnya, kiri kanan cetar. Deg-degan, adrenalin. Itu tiap hari Tembakan tuh bang. Tahun baru. Iya, tahun baru. Tahun baruan gitu. Iya. Repot kalau ke sono pulang-pulang pasang ring. Iyalah, kaget-kagetan mulu. Iya. Berarti itu tiap hari ada senjata yang
yang apa namanya ditembakkan gitu. Ya, karena memang posisinya itu kampungnya tuh kayak di lembah lah gitu. Oke. Dikelilingi sama gunung-gunung tuh, Buset. gunung-gunung hutan-hutan dan mereka di atas tuh. Oh mereka di atas gitu. Makanya kita pun di gua itu kita buat barikade-barikade. Kem-keman. Jadi kita Bukan? buat barikade tuh ya kita tumpukan-tumpukan Iya. biar Iya, kalau iya. misalnya dia Untuk nembak ngumpet-ngumpet ya. nggak kena. Oh, berarti karung beras yang inian. Metal slug. Iya. Ada kakek-kakek kayak yang diikat. Ah, iya. Tua banget. Itu mah tahu gue. Nah itu Berarti lu tiap hari tuh apa namanya ada resiko buat ketembak tuh. Ada. Ada ya. itu berapa orang? Jadi Bang, lu, kalau Bang? di sana tuh kita prinsipnya kalau di Papua Iya. percaya sama orang Papua tuh ya 100%. Iya ya. Tapi Itu mah- waspadanya 1000%. Buset. Oh, Benar. sih, iya sih. Benar. Keren. Yang mau saya tanya ini Bang, sebelum ini nih ada. Maaf dulu nih. Apa nih? Iya. Apa nih? Ini awas lu sampai nyeleneh lu. Lah, Tentara nih. Ya ini mah kagak. Soal-soal ini juga. Apa tuh? Perang. Peluru nyasar itu nggak dikasih tahu Bang. Apa gimana? Nah, Oh nggak baca ini kali Anjing Google emang. Maps kali. Nah, itu gimana sih? Iya. di sana sinyal jelek, map offline jadi nggak masuk Oh dia. offline iya benar. Makanya nyasar. Iya nyasar. Kemana-mana gitu. Kemana-mana. Kagak nanya dulu dia. Kagak. Anjir. Gak ada sinyal di sono. Nggak Lagi ada. serius. Jarang ketemu orang juga. Jarang. Oh gitu. Iya. Sama nggak ada Indomaret buat patokan. Nggak ada kucing hitam. Iya, nggak Sama ada. the besto. Ya elah. Iya. Oh gitu Bang. Jadi pelurunya gitu. Iya, lanjut dah. Oke. Jadi waktu itu kita pengibaran 1000 bendera waktu Hmm. itu. Pertama kita datang emang medannya juga udah susah. Jadi dari Wamena kita jalan tuh, kita ngelewatin yang namanya tuh Punggung Gajah. Wah, lu apaan tuh? Punggung aja tuh apa tuh? Punggung Gajah jadi ya jalan seukuran mobil doang gitu. Iya. Kiri kanannya jurang. Buset. Oke, punggung gajah gitu ya. Kayak punggung ceritanya. gajah tuh. Iya. Terus kiri kanannya tuh ada salib kayak gitu. Ini di jalan-jalan nih bang. Kemungkinan ya mungkin itu yang meninggal gitu. Oh iya. Oh kuburan gitu Bang ya? Kuburan. Anjir ngeri juga. Jadi waktu itu gue berangkat tuh jam 12 malam tuh. Buset. Enak, terang banget Jadi tuh pasti kalau di situ. dari Wamena kalau berangkat ke daerah Jam 12 gua, malam biasanya gue ke Holy Wing. Iya lah. Ngapain? Dia ke jurang. Calling ngapain benerin AC? Benerin AC anjing. Nganterin risol. Terus bang. jadi kita waktu itu gue berangkat jam 12 tuh. Tapi Malam tuh. selama jalan tuh nggak Iya. ngantuk. Nggak kabut waspada tuh, soalnya ya. Bukan waspada, takut soalnya. Ah, iya, kosong benar, itu, benar. iya. Oh, iya, Soalnya kan gue sampai mikir hijau. juga, aduh belum nikah lagi. Wah, Nah, ini itu repot tuh. cita-cita masih banyak lah. Iya. Itu sebenarnya kode. Iya. Kode Belum ya. nikah lagi gitu. Jurang masa pulang-pulang jadi Casper ya kan? Nggak enak juga. Iya siapa tahu ada joke friend cewek yang Iya. jomblo kan nih. Ayo. Ada buat Pokoknya abang masa ada. depan udah cerah nih. Kalau sama Bang Daniel nih ya kan. Parah. Iya. Bulanan ada, Bulanan ada. cakep. Harian ada, Cakep. mingguan ada, tahun baru nggak ada. Ya kan jalan. Iya. Perang. Perang. Terus bang lanjut bang. Jadi kita jalan sampai ke kampungnya, kampung gua. Pertama di situ kita ngeliat tuh anak-anak kecil tuh kan. Ah, oke. Lagi pada main tuh, kita nyampenya kan pagi. Pagi Anjir kita berarti lu datang. itu jalan kaki apa naik mobil bang? Naik mobil. Naik mobil. Naik mobil. Habis itu nyampe, kita kan pendekatan persuasif. Iya. Persuasif kita panggil tuh nggak mau tuh. Kita kasih coklat, udah mulai mau. Oh. Elat. Aja dia kan, Tahan. Oh iya. kita kasih coklat. Bapaknya keluar melototin. Buset, serem banget. Balik lu kata itu. Tapi itu berseragam. Enggak. Oh, Kita kalau di sana benar-benar nggak pernah pakai seragam. nggak pernah pakai seragam ya. pernah Oke, pakai oke, seragam. Iya sih. Santai aja ya? Karena mereka ketika misalnya ngelihat kita Seragam. pakai seragam kayak gitu udah Oh langsung Panik negatif juga ya? ya. wah, udah Ha-ha. negatif ya. Oh. Iya sih. Jadi kita emang di sana full cover lah, nggak pakai Iya. seragam gitu. Oh, Pakaian santai bebas. gitu ya. Iya. Iya. Pakaian bebas. Nyaru. Pakai Bebas. baju barong gitu ya. Nah, Baju setelan ngambil laundry ya kan? Nonton Celana mereka. batik ya. Celana Iya. batik. Celana batik. Gasper hijau. Iya. Gasper hijau. Peci merah. Jadi kalau ada kita waktu ke sana tuh biasanya pakaian atasan modern, bawahnya tradisional. Oh. Nah, Tradisional apa nih bang Ini nih? kayak anak-anak Jaksel sekarang tuh. Atas kemeja dasi, bawahnya koteka. Oh. Oh, yang dari daun celananya Bang. Iya. Kok repot ada Sampai- yang gini-gini nih Bang. sampai begitu berarti. Enggak juga itu. Enggak ya? bercanda. Enggak ya? Aduh. Gua kira beneran anjing kan kita nggak tahu bang. Lah, Banyak kayak beneran lagi. lah biasanya celana adat mah kan kagak pakai celana. Cuma Enggak. daun pisang. Iya. Oh, dingin cuy di sana. Dingin. 8 derajat, 7 derajat. 8 derajat bang. 8 derajat anjing. 8 derajat. Dingin banget, Iya, anjir. di Bua tuh. Apa sih bang namanya Duga apa Bua sih? Di Bua itu desanya ya? Bua, Desa Bua, Kabupaten Duga. Oh, sono. Duga Desa Bua. Oh. Terus bang apa namanya pas ngadepin bapaknya gimana tuh? Tetap kita kasih kan. Diambil sama bapaknya.
Coklatnya itu. dimakan. Enggak. Dibuang sama bapaknya. Bapaknya pengen juga. Belum nyarap. Iya, belum nyarap. Nasi uduk jauh. Terus ngomong, ini kagak ngasih filter apa? Iya. Minta rokok. Filter setengah sini gue yang jalan. Iya. Ceban pertama dah. Iya. Itu Cuma bapaknya ngomel gimana tuh Bang? Melotot gitu putihnya doang matanya. Gimana? Itu Undertaker beda. Beda lagi. Bapaknya gitu melotot tuh, matanya putih doang, pas ngeliat ngelayang. Wih. Buset. Kagak napak ya habis dipel kali. Ya habis dipel Iya, anjing. jinjit. Jinjit. Terus bang. Jadi waktu itu ya udah kita tetap kan, emang tujuan kita Ah. baik. Udah kita tetap kasih waktu itu, ditolak sama bapaknya, kita kasih ke anaknya, baru kita cabut. Cabut, di situ kita 3 hari tuh, 3 hari sama juga kita cari tokoh agama, tokoh adat. Oh itu lu di rumahnya pengen ngibarin bendera merah putih itu? Di kampung itu pengen kita merah putihin tuh. Oh, anjing keren banget anjing. Gila. Asli. Merah putihin. Akhirnya kita 3 hari di sana, baru mulai deket tuh sama tokoh adat, tokoh agamanya. Oh gitu. Baru kita sampein deh tujuan kita apa gitu kan. Kita sampein, wah untungnya direspon baik gitu. Direspon baik. Habis itu kita galang masyarakat, itu waktu itu sampai kurang lebih masyarakat hampir 100-an deh. Oke. Kita Kumpulin. kumpulin, baru kita kibarin. Waktu itu kan kita berangkat itu tanggal 13 Agustus. Oh. Tanggal 16 Agustus kita kibarin 1000 bendera sama buat Gapura Nasional. Anjing merinding gua. Kelas. Kayak Bayangin lagu gua. anak-anak. Apa itu? 16 Agustus tahun 17. Ada lanjutannya. Apa ya? 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemudian. Ya. Lah, emang begitu. Itu bocah rumah lu doang kali yang begitu. Emang begitu. Oh berarti lu emang momennya tuh pengen 17 Agustusan terus Ya. ngibarin merah putih di sana gitu. Iya. Keren sih anjing. For the first time kan Iya. soalnya kan belum pernah. Bikin itu juga gak garis yang 1, 2, 3 tuh? Apaan? Garis buat lomba. Iya, elah. Sempat-sempatnya itu aja. Bang Danielnya mau ketemu tokoh agama susah. Sempat-sempatnya bikin lomba. Iya, Siapa itu sono kalau lomba di lomba sono, gila. lomba di sono jadi Squid Game. Lengah dikit ketembak. Iya. Gila, ngeri juga ya. Tiba-tiba lewat aja ya. Oh, iya. Kalau balap lari gak ada yang menang tuh. Kencang semua. Iya. Wah anjing. Biasa. Gak ada yang menang. Balap kalung apa? Balap kalung apa? Kalung rantai. Balap karung finishnya di jurang ya. Iya. Mati juga ujung-ujungnya. Berarti abis dari desa itu Bang lu kemana Bang? Maksudnya ada bener-bener konflik yang lu one on one gitu gak? Sama Di sana- si OPM-nya? Di sana nggak ada. Oh di sana gak ada? Oh tapi berarti pengibaran 1000 bendera ini berlangsung sukses ya? Langsung sukses. Gokil sih. Tepuk tangan dulu ah. Tepuk tangan ah. Ada bendera di sono nih. Ya tebelin ya, tepuk tangan ya, tebelin ya. Pasar Minggu. Ya. Jadi kita pengibaran 1000 bendera sama pembuatan Gapura Nasional. Oke. Oh, Gapura Nasional Cinta Negeri waktu itu diapresiasi juga sama RI 1. gila. Berarti dari dulu nggak ada yang kayak begini ya Bang ya? Maksudnya baru Pas abang ini. abang doang. Nah, dulu kita sama anak-anak waktu itu. Belum ada yang nembusin kali sampai situ ya. Maksudnya. Tapi kemungkinan ini kan Papua kan luas, Nah. ya kan? Mungkin Ya iya, dari tahun condet sebelumnya. mah. Iya. Condet nah sampai situ doang. Iya, timur ya condet sih lu mah. Lemang dikit pakai ise. Iya. Bawa apaan tuh? Jadi kan karena si Papua kan luas gitu Iya. kan. Mungkin di misalnya Bang Daniel sekarang di titik ini nih. Nah, sebelumnya pasti kan di titik mana gitu-gitu kan. Oh, Ini gitu, kayak iya. bertahap pasti. Benar. Berarti lu sering tinggal di hutan gitu Bang? Maksudnya kayak bermalam gitu-gitu. Iya benar. Iya. Nah, Lumayan sering. Anjir, Sering sih. maksudnya bisa ngeceritain ke kita nggak gimana cara bertahan hidupnya? Iya gimana? makan apa, Iya. minum apa gitu. Iya. Jadi kalau kita waktu di sana kan sebelum kita masuk ke sana pastinya latihan dulu dong. Wah. Iya pasti. Nah, jadi kita udah latihan juga Iya. cara survival tuh kayak gimana sih? Yang kita makan apa sih? Tapi memang ketika kita masuk juga kita kan udah dibekelin. Oh gitu. Ada ransum namanya. Oh ada ya nasi ransum ya. Dibekelin. Bekalnya. Enak tuh nasi ransum tuh. Oh, itu gitu. enak banget Asli. tuh. Iya. Yang kaleng ya? Yang kaleng. Iya. Paling iya. Terus Bang setelah di Papua nih, Nah. di mana lagi tuh Bang? Di Papua sebenarnya masih ada satu lagi sih momen kita sebelum kita balik waktu itu. Jadi setelah kita dibuat pengibaran 1000 bendera, Iya. kemudian waktu bulan-bulan September, bulan-bulan September Ceria nggak tuh ceria? Itu September. Ah, Yuni Sara itu. Salah, Vina Panduwinata. Oh, Pina. Iya. Terus Bang. kita masuk di bulan September tuh ada suatu momen yang dimana kita langsung kontak sama
OPM. Tapi yang OPM-nya tercover lah dia. Tercover tuh maksudnya? Dia pakai Terpal gitu, tercover. ditutupin atasnya. Gua kira di cover di sprayin orangnya. Itu mau perang apa mau maulid? Dia tutup terpal atasnya. Nah, Lagi iya. Mau maulid bang. Lagian terpal segala. Iya terpalnya Barca lagi. Ya. Tercover tuh maksudnya lengkap itu dia? Enggak, jadi dia nggak pakai, kan kalau di sana tuh kita udah tahu tuh ini OPM nih dari celananya misalnya kalau celana OPM tuh garis-garis tuh hitam kuning tuh ini OPM dari sini. Oh garis-garis hitam kuning gitu celananya? Hitam kuning tuh biasanya OPM Lanijaya. Oh beda-beda men. Hitam merah tuh dia OPM Puncak. Wah, shit. Hitam biru tuh dia OPM Inter Milan? Ya, Bukan, kira Inter Milan. Lain. Maksudnya mereka juga ada atributnya gitu ya? Ada atributnya. Nah, terus pas kontak gimana tuh bang? Dia nggak pakai atribut itu. Yang waktu itu dia pakai baju anak-anak sekolahan. Karena waktu itu kan mau sidang PBB waktu itu. Oh iya benar. Tujuan mereka tuh sebenarnya untuk ngenaikin, ini nih di Wamena ini khususnya militer tuh bunuh-bunuh anak sekolahan gitu. Buset. Dia sampai bikin gimmick gitu ya. Anjir gila. Mereka udah main psikologi ya. Parah. Jadi memang waktu itu terkoordinir banget sih waktu itu. 23 September 2019. Jadi waktu itu terkenal sampai sekarang sih mungkin kayaknya masih ada tuh. Mereka tuh bunuh anak sekolahan? Enggak, jadi dia pakai baju anak sekolahan tuh. Tapi jenggotnya tebelnya. Anjir. Iya. Gak naik 3 tahun tuh. Jadi itu strateginya mereka. Mereka dari yang orang-orang OPM ini mereka tuh pakai seragam SD. Nanti kan kontak langsung nih senjata sama tentara. Kejedor kan der. Jasadnya kan pakai baju SD kan. Nah itu nanti dinaikin media. Loh kok tentara ngebunuh-bunuhin anak SD sih. Gitu-gitu. Buat setelan doang. Iya. Jadi nanti dari situ bisa diangkat tuh di persidangan. Wah berarti ini udah nggak masuk kasus HAM gitu-gitu kali ya nantinya ya. Kondusif nih kasus HAM, ini daerah konflik terus. Pinter juga mereka ya. Iya. Itu makanya lain kali sudah pakai seragam ini dia Giant komputer. Iya. Yang kerahnya diginiin ya. Kerahnya dinaikin. Kayak Pasha Ungu. Enggak merah kuning kayak bensu. Iya. Gitu bang. Anjir berarti maksud gue mereka juga punya strategi yang bener-bener pinter aja gitu ya. Mereka benar-benar matang banget sih. Memang kayaknya udah dari jauh-jauh hari tuh udah dia konsep. Dia persiapkan gitu. juga tapi ya. sampai sekarang tuh OPM tuh masih ada bang ya? Masih ada. Sampai sekarang. Gak ketahuan sih lagi juga ya bang. Ya itu yang bikin kita susah. Jadi kita misalnya masuk ke suatu wilayah nih. Ngobrol nih. Ini yang kita ngobrol nih misalnya di pasar. Iya. Kita masuk hutan. Yang kita ngobrol tuh orang yang kemarin itu. Iya. Dia udah di hutan tuh bawa senjata gitu. Nyaru gitu ya nyaru. Iya, kita nggak bisa ngebedain. Benar. Kulitnya sama. Rambutnya sama. Asli. Gitu. Tapi mereka tahu kita gitu. Wah ngeri juga ya. Berarti maksudnya kita diawasin banget gitu ya. Nah bang, gue dapat info nih ya. Katanya lu abis dapat penghargaan banyak nih. Karena abis melakukan sesuatu lah gitu. Nggak banyak juga sih. Tapi dapat. Iya ada sih diapresiasi gitu. Apa aja tuh bang? Apa itu? Berupa apa itu bang? Waktu di Papua diapresiasi sama Kemensos waktu itu pelopor keamanan nasional. Keamanan. Terus waktu terakhir tugas di itu kita kebetulan dapat rezeki. Anjir rezekinya jauh juga. Salah satu tokoh di sana. Nangkep nangkep hidup atau nangkep mati bang? Nangkep mati waktu itu. Waduh anjir. Gimana kita itu bang? Jadi waktu itu kita pengejaran di mana pertamanya dapat informasi dari masyarakat. Oke. Masyarakat tuh ngelihat ada orang tidak dikenal, TK kayak gitu. Tapi ciri-cirinya menjurus ke yang dicari gitu. DPO. Ngenalin. Namanya lu boleh nge-share nggak bang? Nama teroris, maksudnya nama organisasinya? Jangan kayaknya. Namanya, gue lupa juga tuh namanya tuh. Anggapnya buku sobek gitu. Teroris buku sobek. Oh iya terus bang. Jadi waktu itu begitu ada pemunculan, mereka laporan ke kita. Jadi kan kita memang standby di titik-titik rawan kayak gitu. Gitu. Titik-titik biasanya mereka muncul deh gitu. Nah waktu itu laporan ke kita, kebetulan kita standby satu tim waktu itu, kita langsung melaksanakan pengejaran. Gitu. Pengejaran waktu itu sampai 4 hari kita temukan campnya dia di tengah hutan. 4 hari. Setelah 4 hari dapat mereka 2 orang waktu itu. Satunya tokoh
tokoh yang paling ditakutin di Buset. Asli. Oh sana. gitu. Itu Kayak di film ya. Nah, itu Maksudnya inian gitu. Itu berapa orang lu bang ke sana? 5 orang. Oh lu berlima doang? 5. Sempat ada konfliknya nggak bang? Maksudnya sempat ada kayak Kontak dulu. perjalanan lu gitu menemukan mereka gitu bang? Lumayan banyak konflik sih waktu itu. Jadi Kayak gimana tuh bang? memang yang kita hadapin juga kan medannya medan-medan yang lumayan ini sih ekstrim, ketinggian terus turunan curam, Oh gitu. sungai arus deras. Buset. Terus memang hutannya juga kan vegetasinya tebel. Jadi dihadapkan juga dengan kabut segala macam. Asli. Kayak di film-film bener. Iya. Iya. Kayak di film. Nah waktu itu kita hari kedua itu kita ngelewatin arus sungai itu yang lumayan deras. Anggota waktu itu udah ada beberapa orang sih yang ke bawah hanyut kayak gitu. Buset. Oke. Anjir. Nah waktu itu memang kita sempat berpikiran juga, aduh ini medannya kayak gini nih, gimana nih lanjut nggak? Tapi karena kita mikir ya udah deh, ini nyata nih ada nih di depan kayaknya ada bekas-bekasnya gitu kan. Oh inian jadi kelihatan ya. jejak Wah ya. ini nih gitu. Terus bang? Ya udah kita ikutin sampai berapa hari ke-3 anggota juga waktu itu sempat ada yang jatuh, Oh. kakinya luka, Mm-mm. terus di situ juga lanjut nggak nih? Tapi kita mikir lagi udah nanggung, lanjut. Kita Ini selesaiin tuh terus. kondisinya malam bang? Kita jalan biasanya pagi sampai ke gelap. Oh gitu. Karena memang kalau misalnya kita mau maksain gelap rawan banget. Agak kan. serem. Rawan. Orientasi Rawan. soalnya nggak tahu kan. Iya. Paling sampai jam 5:30 paling. Gimana lagi tuh bang pas menemukannya? Nah waktu itu kita jalan sampai hari ke-4. Hari ke-4 tuh kita nemu camp. Camp. Kayak mereka. Di hutan tuh? Di hutan. Lah iya Cin di hutan. Asli. Enggak. Maksudnya kan gue nggak tahu. Ya masa tempat becek. Tempat becek yang di sono noh. Yang di mana? Gunung Sindur. Gimana yang Yang mana? ini? Iya yang becek. Oh Gunung Sindur. Iya. Oh, Beda aduh. jadi waktu itu kita ini deh apa? Begitu ngelihat Si camp itu ya. Campnya. kita di situ ngendap dulu. Oh diem dulu di situ ya, stay dulu ya. Stay Di campnya? situ. Ya. Oke. Stay di situ baru setelah kita ngerasa wah ini mereka lagi udah nggak siap, kita masuk gitu. Mereka lengah kita masuk. Oh berarti Masuknya abang tuh bener-bener iya. kayak nyergap gitu bang apa gimana? Nyergap waktu itu. Oh Nyergap kebetulan. sempet ini nggak sempet Perang kayak ya perang-perangan gitu nggak bang? Iya perang-perangan. Ya elah, perang Kontak sarung ya. senjata. Ya, perang Kontak sarung. Iya senjata. kontak senjata gitu bang. Kita yang buka tembakan mereka posisinya kan gak siap waktu itu. Oh, Oh, oke. iya sih. Pas lengah soalnya masuk ya. Kita masuk pas mereka lengah gitu. Oh gitu. Oh lagi main ML kali gitu ya. Set, Ya cek. elah. Main ML PUBG kek, PUBG. Si abang berarti ngebaca suasana berarti. Maksudnya kayak wah nih Ya harus dong kalau baca suasana Abi, mah. baru 2 hari kayak ditempatin gitu ya. Nah kalau di sini lain kita nih. Apa ya? Wah puntungnya baru nih katanya. Paling bangsa setengah jam yang lalu. Nah, ini kayak bekas kondangan nih. Iya. Bekas kondangan anjing. Masih bau rendang ya? Iya. Jadi kalau sebenarnya orang yang kita cari ini udah berapa kali sih kontak tembak sama kita. Jadi kita gitu. mikirnya nih ini kayaknya nih mereka ini bukan orang gitu. Buset. Jadi waktu kita datang bulan Desember akhir. Oke. Bulan 2 tuh kita kontak tembak sama mereka. Kena darahnya ada. Wih Oh anjir. gitu. Tapi lompat Masih jurang lari. Jaraknya jauh bang? 100 meter. Anjing deket Anjing, banget deket dong. Gokil. 100 meter ya. Terus bang. Kena tembak tapi dia masih sempat lompat. Oh. Kita kejar nggak dapet. Dia Nggak lompat dapet. jurang kan nggak dapet. Lompat ke jurang? Heeh. Anjir. Ya, Itu malam bang, panik. malam. Itu posisinya pagi. Oh Pagi pagi. ya? Pagi. Terus bang. Terus bulan 2, bulan 3 kontak lagi. Kontak Oke. lagi. Tapi Orangnya sama nih? Orangnya Lah sama. lain. Sama. Sama. Orangnya sama. Kenapa lu yang jawab? Iya anjing. Tiba-tiba dijawab. Tapi nggak sama juga kayak gitu. Kasusnya kena tapi Kabur lompat lagi. Kabur. Oh berarti mereka udah aware ada lu ya? Maksudnya ada tim yang mau nangkap mereka ya? Makanya dia ke Sebenarnya sana kan. mereka nggak nyadarin kalau ada kita di situ. Oh. Tapi memang posisinya mereka tuh selalu posisi yang menguntungkan. Jadi posisi mereka di atas, ada perlindungannya gitu. Oh, dia udah tahu duluan lah. Mereka pun bikin camp kan pasti kan udah tahu kan directionnya kemana tempat-tempat gitu-gitu. Udah nandain. Gimana gitu? Biar kita bisa bayangin nih gimana mencekamnya gitu. Nah yang di bulan 6 lah waktu itu emang salah satu rezeki kita mungkin di situ kita juga kan selain ikhtiar kita Asli. doa-doa Oh, doa iya, ke bener. orang tua, mohon doa restu, terus kita Iya. juga memang di sana emang cukup rutin lah untuk santunan kayak Oke. gitu anak yatim. Oh gitu. Kayak Di situ mungkin telepon-telepon kayak gitu. dibukain jalan di situ sama yang Maha Kuasa. Jadi
pas di bulan 7 waktu itu kita dapat. Anjir, ini udah 7 bulan pencarian nih bang? 7 bulan pencarian. Anjir. Lama. Terus. Nah jadi begitu kita dapat, kita evakuasi 4 hari. Kita waktu itu serah terima sama satuan lain untuk diidentifikasi. Ternyata toko waktu itu, toko utama. Asli. Nah ini lu pas meringkusnya kondisi gimana bang? Maksudnya keadaannya gimana pas meringkusnya nih? Keadaannya jadi waktu itu kita malam nih kan. Malam. Oke. Jadi rencana kita tuh waktu itu kita masuk jam 12 malam waktu itu. Oke. Jam 12 malam kita mau masuk merapat ke dia, posisinya kita sama posisi campnya dia itu kurang lebih 100 meter lah. Oke. Tapi beda ketinggian. Jadi kita di bukit 1, dia di bukit 2. Oh. Yang di atas siapa itu yang di atas? Yang Ada atas bawah pasti, maksudnya ini bukitnya. sama Sama-sama di punggungan gitu ya? Oh seiringan, Oke. seiringan. Terus bang. Baru waktu itu kita bilang, jadi gue bilang ke anggota gue, nanti kita masuk jam 12 malam. Nanti kita sergapnya ketika terang-terang tanah gitu. Oke, Terang-terang tanah. Fajar. Oh iya. Fajar. Anjir gila. Serangan Fajar men. Deg-degan banget ya. Serangan Fajar. Pajar di sini lain, kalau di sana terang-terangan. Di sini lain nanjak. Ada tanjakan tuh di kasur tuh. Mie ayam Fajar ada no. Iya. Terus bang. Terus waktu itu gue bilang ke anak-anak, kita berdoa aja mudah-mudahan hujan. Nah, Kalau misalnya ini hujan kita masuk, misalnya hujan di bawah jam 12, kita masuk waktu hujan. Oh gitu. Nah terus pas Itu biar kenapa bang kalau hujan tuh? Jadi ketika kita masuk, hujan itu menyamarkan kita. Nyaru, langkah gitu-gitu kan. Iya. sampai kepikiran gitu. Ya iyalah. namanya juga Perang. inteligensi negara boy. Iya, buset. Belajarnya udah jauh Dut. Asli. Emang lu hujan paling lu ojek payung kan? Ya, iya. Main goceng ya? Gendong. Sama Jack gue dong. Terus bang. Nah waktu itu kita doa lagi tuh doa. Pokoknya tuh sehari tuh nggak tahu tuh doa ada berapa kali kayaknya tuh. Iya sih. Iya lagi keadaan begitu lo langsung ingat Tuhan lah. Ingat yang ini. Mac Louis gitu ya, Mac Louis di hutan gitu. Itu Make Wish. Mana? Make wish. Mac Louis. Make wish. Udah ganti. Udah ganti. Udah ganti namanya. Terus bang. Jadi jam 12 malam nih. Jam 12. Nah, tapi hujan nggak ternyata? Kita waktu itu jam 7 kita doa. Jadi itu Ya doa. kan, waktu itu rencana kita masuk jam 12 malam tuh. Habis itu kita doa, habis itu kita nyiapin perlengkapan kita, kita cek lagi terakhir, final check udah selesai, udah kita standby nunggu sampai jam 12 malam rencananya. Tapi ya itulah yang Maha Kuasa mungkin mengizinkannya kita, udah lu masuk pas hujan, kayaknya lebih aman lu gitu. Oh gitu. Akhirnya hujan. Jam 9 itu tiba-tiba kilat, setengah 10 hujan. Miracle. Obat gula. Miracle. Iya, terus bang. Jadi waktu itu hujan, kebetulan hujannya hujan deras. Enak banget sih. Kita masuk ke posisi dia tuh bener-bener nggak kedengeran banget sama mereka karena mereka pun kan karena hujan mereka Masuk tenda tenda pasti. semua. Iya. Terus bang. Jadi begitu kita hujan deras kita masuk, ya masuknya kan kita pelan-pelan tuh, merayap pelan-pelan. Nah waktu itu kita pakai bantuan juga, pakai alat optik. Aduh, optik Melawai. PS. Optik PS. Bukan terus bang. Jadi Maksudnya buat teropong gitu lah ya. jadi dia yang bisa ngelihat di gelap tuh. Nah tiba-tiba nih si alat optik kita nih mati, mungkin gara-gara hujan mungkin ya. Iya. Oh, kongslet. IC-nya kena itu mah. Nah, fleksibelnya kena tuh. Iya. Terus bang. Nah waktu itu hujan, anggota gue bilang, jadi kan waktu itu kita berlima, kebetulan gue orang keempat, anggota gue 5 orang. Oke. Orang pertama, orang kedua bawa alat optik, jadi kita yang bawa 2 alat optik. Oke. Mati dua-duanya, gue bilang udah masukin aja lah ke dalam Tas saku, gitu. udah pakai insting aja jalan, merayapnya gitu. Ih anjir. Terus Keren banget. Waktu itu ya udah masukin, kita merayap lagi sampai itu lu ini posisinya merayap gitu ya? merayap, karena kan kalau jalan ketahuan banget tuh. Dan diri kan. Memang medannya juga kan medan yang, jadi kan beda bukit nih. Kita turun dulu baru naik. Oh Nah, anjir. terus kan hujan licin dia. Daripada kita kenapa-napa. Jatuh berisik gelap, gitu kan. gelap banget tuh. Akhirnya ya terus. udah anggota waktu itu pakai insting tuh. Merayap sampai jam 12 malam. Buset. 100 meter merayap. Pada kemeng bang. Habis ini casting Spider-Man dah biar ngelayap ke kantor ya. Dek. Pada main loreng ya? Jam 9 sampai jam 12 main 3 jam lu ngerayap coba. Buset, iya. Ya mau gimana? Terus bang. Karena kan kita takut juga tuh. Mereka Iyalah, kan yang deg-degan juga. terkenalnya kan ininya kan bom lontongnya tuh. Jadi bom lontong. Bom lontong. Bom lontong.
Bom lontong. Isinya tuh paku-paku tuh. Iya. Ledakan daya ledak tinggi, isinya paku. Jadi kalau kena ya Nyer-nyeran juga. Liwat langsung anjing. liwat juga. mendiang. Terus bang. Akhirnya waktu itu udah merayap sampai jam 12. Jam 12 anggota kita orang pertama tuh Ya. diem, tiba-tiba kilat. Kilat lagi. Yang kita lihat itu begitu ada kilat tuh ternyata tendanya mereka tuh jaraknya sama kita 2 meter. Buset, gak deket banget men. Goblok anjing. Lu mah lapar bukan merinding. Anjing itu lah berarti itu pas ada kilat langsung kelihatan gitu. Nah, Oh, berarti itu gelap banget, bener gelap ya? Itu gelap banget. Iya asli. Anjir. Goblok anjing 2 pas meter. glodok, bener-bener pas ada glodok, dak. Geledek. Geledek. Itu. Lo beli kaset bokep lu glodok. Bodoh kelihatan roangnya bang, orangnya. Enggak orangnya tapi Tendanya ya. Oh iniannya. Jadi tendanya sampingnya dia 2 meter anjir terus. Shit. Bang gimana bang? Panik dong tuh. Enggak panik. Jangan panik lah gila. Lah, kali ayam gitu. Langsung ke game Iya. anjing. Terus bang. Anggota kan ngasih tahu habis itu kita bilang udah diem dulu. Coba cek optik lagi. Oh cek ya. Cek optik lagi. Begitu dilihat lagi sama optiknya nyala lagi. Wih. Memang udah diatur ya. Jalan Tuhan, jalan Tuhan. Gila. Boleh. Terus bang. Dilihat pakai optik, wah tendanya ternyata ada 2. Nah, Tendanya ada 2, ya udah deh. Habis itu kita nyusun formasi. formasi. Formasi buat serbuan kan. Bentuk searah dengan arah tembakan tendanya nih. Iya. Oke. Udah searah sama tenda, udah gue bilang kan nanti kita jam ininya serbuannya waktu terang tanah. Oke. Hajar. Iya. Berarti ini lu nunggu nih selama sampai mau terang itu? Kita nunggu sampai mau terang. Tapi waktu itu 2:30 itu anggota, waktu itu kan ada yang riwayat malaria. Waduh. Karena kita hujan-hujanan kan udah, Iya sih. Iya. udah merinding tuh. Wah Udah gila gemeter-gemeter. Bukannya tidur malah ria lagi ngomongin orang. Beda. Terus Lain. Abis itu dia bilang, gimana nih? Kapan serbuannya kata tuh. Oh, dia udah gak kuat ya? Udah gak kuat. Gila hujan-hujanan anjir di Buset, hutan iya. malam. Kasian juga sih. Terus gue mikirnya kan, aduh ini bahaya juga dia kalau misalnya, kan kalau malaria tuh, itu kan bisa halusinasi tuh. Iya. Oh gitu. Ya, bisa halusinasi. Bisa ngaco-ngacoan gitu pikiran bang. Nah, terus kan dia megang ini juga kan. Jatah. Oh takutnya Serem. ngaco ya? Aduh, Takutnya kacau, akhirnya udah kita majuin aja nanti jam 3. 3 subuh. Iya. Jam 3, habis jam 3 nanti buka tembakan setelah dinyalain center sama orang pertama. Buset. Orang pertama ini maksudnya mereka lawan. Kita. Oh dari pihak. Iya. Oke. Gimana tuh bang? Waktu itu setelah kita nyalain center, udah masuk jam 3 nyalain center baru kita buka tembakan. Oh. Itu berarti langsung bener-bener depan muka lu tuh bang ya? Lu nembak orangnya apa nembak tendanya? Nembak tendanya. Lah. Enggak emang kenapa sih? Nembak Nembak tendanya Iya nggak maksudnya kan maksud gua tiba-tiba dia keluar atau gimana gitu. Jadi lu nyalain center langsung buka tembakan tuh? Buka tembakan. Semuanya liwat? 2 yang liwat. Nah berarti di Liwat tenda itu maksudnya apa total nih? ada berapa Meninggal. orang? Iya, kita doang yang ngerti liwat. Ntar orang yang dengerin liwat. Liwat mana Ya itu? maksudnya meninggal gitu meninggal. Nah total berarti ada berapa orang tuh di situ yang berhasil diamankan? Waktu itu sebenarnya begitu kita udah serbuan, kita maju, kita lihat ternyata tendanya ada 3. Anjir. Buset 3. Satu lagi nggak ke cover. Itu tenda gede. Terus kita cek 2 orang yang kena. Tenda kedua ada bercak darah. Kemungkinan kena juga tapi dia lompat ke jurang. Yang tenda ketiga nggak kena sama sekali. Oh mereka bersih tuh tenda ketiga ya. Oh kabur aja gitu ya? Nah, kabur. Tapi ini yang didapat untungnya adalah kepala-kepalanya nih. Tokohnya ya. Salah satu. Tokoh. Oh iya. Biangnya kali, biangnya. Itu misalkan Tenda keempat nggak ada tuh. Gak ada. Kali ada yang dikasiri di situ. Iya, nyanyi musuhnya. tenda keempat dapat mobil loh. Kelima cengkir, ya. Sama tirai ya. Enggak, kalau misalkan kita yang di situ kan berlima nih. Nah. Ibaratnya kita, lu nangis gak? Ya Gue nangis gue. Buset. Ya lu 2 meter anjing gitu. Nangis gak lu? Ya gue mau udah kayak gitu pasrah udah gue. Iya. Iya anjing. Kalau gue, ya elah bang jangan deh, jangan bunuh saya. saya cuciin dah tembakannya. Aduh Kan di situ kan dia nggak pakai motor. Kalau dia pakai motor, gue cuciin Motor ya? Iya. Bebein, biarin. Saya ada nomor cewek banyak bang. Gitu. Anjing kenapa jadi ngasih cewek goblok? Ya Jadi pala kali. preman lu anjing Iya. gitu mah. Daripada tangkep ya? Dut ya? Iya. Enggak tapi nih yang gue penasaran. Nih pikiran basicnya aja nih gue. Basically. Iya. Selama lu berarti dari jam 12 malam nih. Sampai
jam 3. Iya. Kan lu nunggu tuh di situ. Posisi hujan kan. Nah terus lu pas nyusun strategi itu bahasanya gimana bang? Kita pakai bahasa isyarat jadi. Oh. Oke. Tangan kayak gitu. Karena kan Yang- jarak kita juga deketan tuh. Jadi Atau, kita bisa kita Oh iya. Alis gitu, alis kayak Iya, gelap alis tapi, doang. enggak ya? Gelap tapi Oh, iya, tenda gelap aja ya? kelihatan Iya. pas ada kilat kan. Oh. Gak lagi kayak gini. Gitu. Oh iya, yang inian. Kedengeran dong. Tapi Agli, nggak pakai suara agli. kayak. Gitu doang. Ngapain lah lu anjing? Nagin lu nagin. Nagin anjing. Ular Oke. sendok ya. Pakai bahasa ya, pakai bahasa bahasa isyarat, isyarat. gitu-gitu kan. Itu juga pasti ada ilmunya kan. Ada lah. Kayak gitu-gituan nggak tuh. sembarang. Iya. Nah, Ada obrolannya. apa itu namanya? mah. Di masa-masa lu nunggu ini ada kejadian-kejadian yang Serem. apa namanya? Ya yang Yang unik-unik. wow gitu gak? yang wow ada sih cerita beberapa sebelum kita kejadian Apa tuh, Bang? penyergapan tuh. Oke. Jadi waktu pertama kita nemu camp mereka itu posisi kita kan di bawah naik ke atas, Iya. naik ke atas itu kita di bukit 1, mereka di bukit 2. Ya. Ini bukit ini turun ke bawah gini, ini aliran sungai kecil nih. Oh. Langsung Nah, aja. sungai besar. Oke. Nah begitu kita lagi nunggu tuh dari mereka ada yang turun. Oke. Oh, lagi nunggu nih. Ada yang turun. Nah, turun 2 orang dari bukit Berarti mereka. mendekat ke lu ya? Mendekat ke kita. Kalau dia nggak itu tahu apa enggak bang? Apa dia nggak sengaja lewat aja? Mereka nggak tahu kita. Oh, mereka lagi nggak tahu. Nah, waktu Iya. itu mereka mau ke sungai. Oh, mau ke sungai. Waktu itu mereka mau Ambil laundryan. ada yang ngambil, Ah. ngambil Iya. laundryan. ngambil air sama waktu itu mau nyuci bahan makanan mereka tuh. Oh. Piring, sendok gitu kali. Iya. Terus. Jadi posisi kita tuh sampai kurang lebih 30 meter lah. Buset. Yang posisi di atas, dia posisi di bawah. Oh, lu ngelihat dia tapi mereka nggak ngelihat lu ya? Nah, iya. Oh, terus Karena waktu itu posisinya udah hampir gelap waktu itu. Hampir gelap. Habis itu waktu itu sempet dari gua waktu itu udah mau nembak karena gua takut udah deket banget soalnya kan? Nanggung. dan udah takut ketahuan kan. Heeh. Begitu gua mau nembak anggota gua ngelarang tuh. Heeh. "Oh, ngapain katanya itu ditembak? Di atas masih banyak kata itu. Oh Iya gitu. sih. Karena emang di atas kita denger tuh suara kletak-kletuk. Oh. Mereka lagi potong-potong kayu. Oh lagi Oh, sibuk aktivitas apa gitu kali. Heeh. Habis itu ya udah. Gua tadinya mau tembak, gua tanyain anak-anak. Tembak jangan. Kita berlima, 3 orang bilang tembak. 1 anggota gua ngomong jangan tembak. Jadi sama gua ngomong maksudnya tembak 2 orang, 3 orang ngomong jangan pecah tembak. lah gitu ya ininya. Ini ada debatan dikit Ada debatan mungkin. dikit. Nah waktu itu gara-gara gua ngelihat oh ini 3 orang suaranya jangan tembak, ya udah gua ikutin deh. Oh, Kalau oke. suara, Mereka kalau naik suara. ke atas. Hmm. Begitu naik ke atas, terus sempet tuh anggota debat tuh ada 2 orang. Wah, misalnya namanya X lah. X kamu nih katanya tuh. Kenapa kamu larang-larang ini nembak katanya tuh. Itu udah rezeki tuh depan mata tuh. Kenapa nggak ditembak katanya tuh. Serakah kamu katanya tuh. Oh. Kata si X bilang lagi si Y. Wah kamu katanya tuh di atas lebih banyak. Kita nyari mereka nih udah 6 bulan ini. Iya sih. Kalau misalnya kita bisa dapat lebih banyak, kenapa harus kita tembak Iya. yang satu? Nah, iya. Oh iya. Oh itu adu mulut sampai akhirnya gua lerai. Gua udah jangan ribut ini. Posisi kita deket sama mereka. Takutnya mereka Kedengeran denger, apa. akhirnya dia menyadari bahwasannya kita ada di situ gitu. Iyalah anjir. Akhirnya kita mundur dulu baru nyusun rencana yang tadi gue bilang tuh. Heeh. Nanti kita masuk tengah malam, Oh gitu. buka waktu serbuannya itu setelah ini fajar. Fajar. Setelah pajar ya. Gitu. Oke. Gila berarti ada perdebatan juga ya. Nah Ada itu. perdebatan sih. Kalau cerita-cerita yang ya kalau diceritain lucu waktu dijalaninnya. Nah iya ini cerita Sempat lucu dong. sempat. Iya. Gue bingung nih sempat ada lucunya gimana coba. Nah tuh? itu gimana? Iya. Salah satunya itu, terus ada lagi sih satu lagi. Jadi waktu itu kan karena kita di sana deket juga sama toko-toko, ada toko agama. Oh iya. Sama toko sport itu Ya, juga. Enggak. Itu toko. Lah, apaan sih ini? Tokoh. Oh toko. Lah kedengerannya toko. Terus Bang. Jadi kita waktu itu sebelum masuk karena kita udah ikhtiar nih tapi nggak dapet kan. Tokoh adat waktu itu ngasih ke kita, coba nanti kalau masuk katanya tuh pakai kain kuning nih, katanya. Ikut di tangan kiri. Kain kuning. Heeh. Itu dikasih dari dia. Dari dia. Tapi tetap doanya sama yang Maha Kuasa kan. Iya. Iketin dia tuh. Pertama diiketin tuh sama ke anggota gua tuh. Udah saya aja yang pakai katanya tuh. Oh cuma atu doang bang dikasihnya. Atu doang. Oh atu doang. Dikasih dipakai sama anggota gua. Hari pertama anggota gua tidur, paginya tuh dia bangun langsung kayak gelagapan gitu. Nah. Muka pucet. Oh ngimpi kali. Jadi waktu itu kita masih dapat sinyal nih di tempat itu.
Dia bilang, "Oh, ini saya mimpi nih," katanya. Oh. Mimpi nggak enak. Terus paman saya nih udah 2 tahun nih katanya tuh nggak pernah ngubungin. Tiba-tiba ngubungin, apa kabar katanya itu. Anjir. Saya ada firasat nggak enak tentang kamu katanya itu. Hati-hati ya katanya itu. Oh, Nah, itu tapi dia yang pakai. Dia yang pakai. Oh, dia yang pakai. Habis itu Anjir. dia lepas tuh kain kuning. Siapa yang mau pakai nih 5 orang nih gitu. Jiper deh, jiper. Terus Bang. Dia oper nggak ada yang mau pakai nih kan. Nah, Males juga dimimpiin ya. Tapi waktu itu gue mikir kan, hidup dan mati udah ada yang ngatur kan. Iya. Dia pakein deh, dipakein lah ke gue. Oh, Oke. anjir. Terus lu mimpi gak tuh bang? Oh, oke lo yang pakai Bang. Tapi gue Mimpi enak gitu siapa tahu. Iya lah. Mimpi basah dong, mimpi basah. Nah, kalau mimpi enak minta nomornya berapa? Berapa angka nih gitu. Terus bang. Tapi waktu itu setelah waktu itu gue jatuh di jurang. Jatuh Bang. Darah. Baru setelah serangkaian waktu itu serbuan waktu itu evakuasi sampai 4 hari nyampe ke daerah aman gitu. Iya. Yang dapat sinyal, gue buka handphone gue kan. Ibu gue, kakak gue, sama teman ada 3 orang nih nanya, apa kabar lagi? iya duh. Anjir. Sama ya. Dari bulan kapan tuh ya nanyanya Bang? Anjir. Maret kali apa gimana itu? langsung ada pertanyaan gitu. Ada pertanyaan. Iya sama kayak yang Nanti dulu dimimpin tadi kan Bang. Temennya. Oh iya. Iya. Baru nalar gue nih. Soalnya mimpi nggak enak sama firasat nggak enak tentang. Oh, berarti itu Pita ada ininya juga kali ya? Nah itu nggak tahu juga. Ada iya, percaya nggak percaya spirit sih. carries on-nya juga. Apa sih yang Si itu Spirit Carries On Dream Theater anjing. Habis itu spirit kayak inian Gol. Apa? Ada- Spiritual. Iya maksud itu. Kenapa Spirit Carry On anjir? Iya sama. Nah, tapi si pemuka agama apa namanya? Tokoh si desanya itu ngomong apa tuh bang? Pas ngasih ituan. Nggak ngomong pasti. Kalau kamu mau mudah-mudahan dapet. Tapi kalau kamu dapetin dia ini, kamu benar-benar harus ngalahin rasa malas kamu, benar-benar usaha yang keras banget gitu. Oh gitu. Terus setiap kita gerakan, Iya. selalu diawali dengan doa terus. Tapi poinnya emang bener sih ya. Terus Iya ketika kita misalnya nanti nemu mereka, benar-benar ngeliat mereka, ketika kita mau tembak itu, senjata kita diketanahin. Dah, Tanahin. Sambil bilang dari tanah kembali ke tanah. Oh, iya. Oh jadi sebelum nembak tuh lu tancapin dulu gitu? Heeh. Lah nggak mampet emang bang? Enggak. Enggak ditusuk kan? Cuma disentuhin aja ke tanah. Ditusuk. Oh Tapi ditusuk kan, moncongnya? iya ditusuk moncongnya. Kan munisi kan ininya kan kenceng. Oh pasti nggak ngaruh. kena lah juga iya, ya. lu kira peletokan yang pakai Iya, pakai bambu sama koran. Iya. Lah tembakan ini Ren. Berat beda ya? Lah iya. Terus Bang. Nah terus ada lagi nggak cerita bang? Yang katanya apa namanya cita-cita yang lebih kayak Lucu-lucunya banget lah. iya gitu. Unik, kejadian-kejadian unik Atau gitu. parah lah gitu. Kalau lucu-lucunya sih kita dikencingin sih. Nah, Mentang-mentang nyamar ya. Jadi daun, jadi daun. Nyamar jadi daun. Jadi waktu itu kita kan jam 12 tuh nyampe. Posisi kita tuh 2 meter dari tendanya dia. oh yang tadi tuh. Oh, yang tadi nih. Yang ada kilat tuh ya? Yang ada Iya. kilat. Oh iya. Kita nunggu dari jam 12. Heeh. Jam 12:30 tuh dia ada yang keluar 1 orang. Nah, Itu posisi tiarap lu berarti? Posisi tiarap. Dia di atas gitu ya? Dia di atas. Di atas bukit. Jadi sampai dia jalan jaraknya kurang lebih 1 meter lah. iya. Anjir. Kencing. Sama lu 1 meter jaraknya? Buset. Dia kencing tapi mungkin karena ngantuk juga mungkin ya. Gak Dia nyadar. liatnya nggak nyadar juga. Dia kencing tuh yang dikencingin kita yang di bawah. Anjir. Gila. Kayak puing. Puing dikencing. Kayak puing lagi bangsa. Untung dia maksudnya musuhnya ngencingnya lurus ya. Lah kalau Iya kalau nggak lihat ya. lah ciluk bak langsung. Iya. Lagi juga nyaru sih Bang ya. Nyaru ya malam kan itu juga. Gelap cuman Enggak kelihatan kali ya. untungnya dia ngantuk gitu ya. Dia pakai senter kepala. Aduh, buset terpala. Itu gokil sih. Pasti deg-degan juga tuh. Iyalah anjir. Udah deg-degan pesing. Iya. Nah. Dia kan bau pete lagi, bau pete anjing. Terus lu ngomong apa Bang pas lagi dikencingin gitu? Ya diem lah blok. Diam aja gitu. Lah kagak. Gitu-gitu nahan tawa. Kali ketawa bisa kali. Nahan tawa ya kalau lucu. Gila kali lu. Anjir gila boleh juga tuh ya.
Sejuk Media Network. Sejuk Media Network. The Jongkes. Sejuk Channel. Sejuk Media Network. Sejuk Media Network. Sejuk Media Network. Sejuk Media Network. Sejuk Media Network.